Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang proyek kami dari mata kuliah e-business, yaitu dengan tema e-marketing, dengan judul penerapan e-marketing menggunakan aplikasi berbasis web monitoring penjualan produk living home. Lalu yang selanjutnya ada table of content, yaitu yang pertama ada kelompok kami perkenalan, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada dasar teori, yang keempat ada use case, yang kelima ada activity diagram, lalu yang keenam ada hasil, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Lalu di sini izinkan memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Saiful Arifin, yang kedua ada Muhammad Nasruddin Zuhri, yang ketiga ada Muhammad Ulil Asmi, dan yang keempat ada Nur Fatih, dan yang kelima ada saya, yaitu Muhammad Rafli Diseptian. Lanjut, yaitu di sini saya memperkenalkan, yaitu apa sih itu living home. Living home sendiri yaitu adalah merek produk yang menyediakan solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup di rumah, dengan fokus pada gaya hidup, kenyamanan, dan keberlanjutan. Living home menawarkan beragam produk mulai dari barang-barang rumah tangga yang elegan, fungsional, hingga perangkat pintar yang membantu mengelola rumah dengan efisien. Setiap produk didesain dengan memperhatikan detail dan menggunakan bahan berkualitas tinggi, serta menciptakan lingkungan rumah yang lebih baik, nyaman, dan berkelanjutan. Lalu ada latar belakang, yaitu penerapan strategi e-marketing menggunakan aplikasi berbasis web monitoring menjadi krusial dalam meningkatkan visibilitas dan penjualan produk living home di pasar digital yang terus berkembang. Dengan konsumen yang cenderung mencari produk melalui platform online, web, monitoring perilaku dan preferensi konsumen melalui aplikasi ini memungkinkan penyesuaian strategi pemasaran secara efektif. Produk living home memiliki potensi besar di pasar furniture dan dekorasi rumah, sehingga e-marketing menawarkan keuntungan biaya rendah, targeting tepat, dan pengukuran hasil langsung. Meskipun tantangannya seperti persaingan yang ketat tetap selalu ada, aplikasi web monitoring memberikan solusi efektif. Dengan demikian, penerapan e-marketing diharapkan dapat meningkatkan promosi dan penjualan produk living home serta meningkatkan interaksi dengan pelanggan potensial secara signifikan. Lalu ada tujuan, yaitu yang pertama ada meningkatkan visibilitas online produk living home dengan strategi pemasaran digital yang efektif. Yang kedua ada memperluas jangkauan pasar dengan menjangkau lebih banyak pelanggan potensial di berbagai wilayah. Jadi e-marketing ini agar bisa menjangkau pasar itu lebih banyak wilayah gitu, memperlebar lah. Jadi memperkenalkan produk living home di berbagai wilayah. Yang ketiga ada meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui berbagai platform. Ya, di aplikasi web kami itu ada yaitu linknya itu akan kita sebar dari berbagai platform digital seperti WA, Facebook, IG. Jadi nanti pelanggan akan bisa berinteraksi melalui link tersebut. Jadi bisa berinteraksi langsung antara pembeli dan penjualnya. Yang keempat ada optimalisasi strategi pemasaran melalui analisa data yang diperoleh dari aplikasi web monitoring. Nah, apa sih optimalisasi? Jadi kita tahu mana yang lebih efektif antara kita memasarkannya itu dari IG atau WA atau Facebook. Jadi kita akan tahu yang mana strategi mana yang mampu untuk memasarkan produk living home tadi. Jadi akan membantu lebih banyak. Jadi kita akan memilih salah satu agar dapat banyak. Yang kelima ada meningkatkan penjualan dan profitabilitas produk living home melalui penerapan strategi e-marketing yang tepat dan analisis data secara real time. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait dasar teorinya. Yang pertama ada e-marketing. Nah, e-marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan teknologi digital untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan. Nah, menurut beberapa jurnal, e-marketing melibatkan penggunaan internet, media sosial, email, dan platform digital lainnya untuk mencapai tujuan pemasaran.
Nah, ini mencakup berbagai teknik seperti optimisasi mesin pencari atau SEO, iklan online, pemasaran konten, dan strategi penggunaan media sosial. Nah, yang kedua ada web monitoring. Ini adalah proses memantau dan menganalisis aktivitas online, termasuk perilaku pengguna, kinerja situs web, dan tren pasar. Nah, dengan menggunakan aplikasi berbasis web monitoring, perusahaan dapat melacak interaksi pengguna dengan situs web mereka, melihat dari mana lalu lintas datang, dan memahami preferensi pelanggan potensial. Nah, web monitoring juga dapat mencakup interaksi dengan konten, tingkat konversi, dan pola perilaku pengunjung. Dengan informasi yang didapatkan dari proses monitoring ini, pemilik situs web dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola dan mengoptimalkan situs mereka. Baik, selanjutnya adalah metodologi. Dalam metodologi kami, yaitu kami menganalisis pada laporan ini untuk mendapatkan atau memperoleh suatu definisi produk yang sesuai dengan produk yang akan kami promosikan. Pada hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menggunakan strategi e-marketing yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan target customer yang ingin diraih. Nah, dalam metode kami terdapat kerangka penelitian. Kerangka penelitian sendiri adalah suatu rancangan alur sebuah penelitian yang terstruktur yang disampaikan melalui gambar yang berurutan. Nah, di sini merupakan gambar penelitian kami. Yang pertama tentu terdapat masalah. Masalah pertama yaitu adalah kecilnya jangkauan penjualan sehingga kesulitan bagi customer kami untuk menjual barangnya lebih banyak. Yang kedua yaitu kesulitan bagi customer atau bagi calon customer untuk mengenal produk living home karena tidak ada tempat untuk memberikan daftar barang-barang dari living home tersebut. Yang kedua, kami menggunakan pendekatan promosi dengan menganalisis promosi penjualan melalui media sosial. Yang ketiga yaitu perancangan. Nah, dalam perancangan ini terdapat sistem dirancang dengan menggunakan perancangan berbasis objek, kemudian menggunakan UML, use case diagram, dan activity diagram. Nah, implementasinya kami menggunakan bahasa Python dan menggunakan database MySQL, yang mana nanti menghasilkan aplikasi e-marketing berbasis website. Oke, selanjutnya use case diagram. Use case diagram sendiri adalah gambar alur bagaimana suatu sistem digunakan oleh user dengan menggunakan simbol-simbol tertentu untuk memperjelas alurnya. Nah, di sini terdapat gambar dari use case kami. Yang pertama, ini merupakan yang di dalam kotak merupakan fitur-fitur yang ada dalam website yang kami buat. Usernya yaitu customer dan admin. Di sini customer dapat memakai fitur produk atau melihat produk yang kami simpan di dalamnya, kemudian dapat memberikan komentar terhadap produk-produk kami. Nah, kemudian admin dapat melihat produk juga, kemudian admin juga dapat melakukan login yang nantinya dapat memonitoring, kemudian dapat menambah produk, mengedit, dan langsung dapat dibuatkan generate link dari website kami secara otomatis, yang mana sesuai dengan media sosial yang akan kami sebarkan. Nah, untuk activity diagramnya di sini ada yang pertama ada activity user. Nah, jadi activity diagram user ini ya pemodelan proses yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau serangkaian aktivitas dalam suatu proses bisnis, sistem atau aplikasi. Nah, ini untuk activity user yang pertama ya. Kita bisa lihat di situ ada pertama membuka web, terus kemudian nanti sistem menampilkan homepage, terus kemudian user ini memilih katalog. Nah, apabila yes, maka akan ke halaman produk. Apabila no, maka kembali nanti ke homepage. Nah, dari halaman produk nanti user bisa menghubungi admin atau bisa memberi komentar. Nah, kemudian selesai. Untuk yang kedua yakni activity admin. Nah, jadi yang pertama ini prosesnya banyak. Jadi yang pertama ada login, terus kemudian nanti sistem menampilkan halaman utama. Nah, di situ nanti ada beberapa pilihan. Yang pertama ada kalau kita mau monitoring, maka nanti yes, kemudian nanti ke monitoring, kemudian sistem menampilkan halaman monitoring. Nah, apabila ke produk nanti sistem
akan memunculkan detail produk. Terus kemudian admin bisa edit produk dan juga update produk. Apabila lanjut lagi ada ke add product. Nah, di sini nanti sistem menampilkan halaman add product, terus kemudian admin itu menginput data, kemudian mengupload, dan terus sistem akan menyimpan ke database. Nah, terus kemudian selesai. Dari penerapan e-marketing menggunakan aplikasi berbasis web monitoring dalam penjualan produk living home, dapat disimpulkan bahwa strategi ini memberikan dampak yang positif bagi perusahaan melalui penggunaan aplikasi berbasis web monitoring. Perusahaan juga dapat mengoptimalkan strategi pemasaran mereka dengan memantau efektivitas perilaku konsumen secara real time dan menyesuaikan pemasaran dengan lebih tepat sasaran. Kemudian hasil yang diperoleh dari penerapan strategi ini antara lain yaitu yang pertama peningkatan visibilitas online, yaitu dengan memantau dan menganalisis data secara real time, perusahaan dapat meningkatkan visibilitas produk living home secara online, kemudian dapat juga meningkatkan kehadiran merek yang menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Yang kedua, optimalisasi interaksi dengan pelanggan. Jadi aplikasi berbasis web monitoring memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan secara lebih personal dan relevan, kemudian dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memperkuat hubungan bisnis. Yang ketiga, analisis data yang akurat. Dengan mengumpulkan data secara terperinci dan akurat tentang perilaku konsumen, perusahaan juga dapat melakukan analisis mendalam untuk memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Kemudian juga dapat memantau dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif. Yang keempat adalah peningkatan penjualan dan kesuksesan bisnis. Dengan menerapkan strategi ini memungkinkan pemasaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. Kemudian perusahaan juga dapat mencapai peningkatan penjualan produk khususnya produk living home dan kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Kemudian juga dapat menciptakan dampak positif pada kinerja finansial dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan aplikasi Living Home kelompok kami. Di sini saya menggunakan bahasa Python dengan framework Django. Baiklah, mari kita coba. Langsung kita ke browser. Nah, pada tampilan awal user akan diberi tampilan list produk. Di sini produk yang ada. Tampilan hubungannya seperti ini, dan ketika user mengklik produk tersebut akan dibawa ke detail. Ini tampilan ketika gambar cuma satu, namun ketika gambar lebih dari satu akan seperti ini. Dapat kita pilih gambar yang ditampilkan, dan user juga dapat melakukan tambah komen. Sini mari kita coba menambahkan komen, masukkan nama dan komen tersebut. Hasilnya sangat bagus misalnya. Dan kirim, komen akan langsung ditaruh di bawah seperti ini, tampilan di bawah. Terus juga dapat menghubungi penjual dengan mengklik tombol WA, akan langsung dibawa ke WA, dan teks akan disediakan oleh program di sini. Tinggal kirim, nah akan terkirim. Itu untuk yang user. Kemudian untuk yang admin, di sini admin perlu menambahkan admin pada URL, akan dibawa ke form login. Dalam form login ini admin perlu masukkan username, password, dan login. Oke. Nah, di sini perbedaan dari admin dan user. Admin memiliki monitoring, login, dan produk. Mari kita coba menambahkan produk. Kita masukkan nomor terlebih dahulu, gambar dapat lebih dari satu. Kita dapat memasukkan banyak gambar sekaligus. Nah, kemudian kita tambahkan deskripsi, harga, dan judul. Nah, namun ketika ada form yang kosong,
maka tidak akan dapat ditambahkan, maka harus diisi terlebih dahulu baru bisa ditambahkan. Setelah ditambahkan, user akan dibawa ke detail untuk admin berbeda untuk detail untuk user. Di sini admin dapat melakukan edit pada detail untuk title, harga, deskripsi, juga nomor WhatsApp, web, Instagram, dan checkout. Untuk link akan digenerate secara otomatis. Nah, link web ini ada pada tombol WhatsApp yang tadi sudah kita coba klik. Untuk yang Instagram ini akan kita taruh di pamflet yang seperti IG. Begitu juga untuk Facebook. Nah, mari kita coba gimana kalau user dari Instagram kliknya dari pamflet, maka akan langsung dibawa ke WA admin, WA penjual, bukan adminnya, penjual, maaf. Teksnya disediakan seperti itu, seperti tadi. Nah, kenapa kita membuat link sendiri? Ini untuk memetakan customer yang datang banyak dari mana. Nah, di monitoring sini dapat melihat dari customer sering melakukan klik dari mana, dari platform apa yang sering dikunjungi, sering menemukan produk kami. Nah, di sini kita dapat menampilkan diagram interval tahunan. Di sini kita gunakan stylenya bar akan menjatuhkan diagram batang. Kita juga dapat menunjukkan produk tertentu yang ditampilkan, misalnya produk yang tadi kita buat. Nah, setelah satu kali klik tadi, kemudian kita juga dapat convert interval bulanan. Nah, kita juga untuk custom ini, custom dapat mengcustom tanggal mulainya, jadi kita menampilkan diagram mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu dapat custom di sini. Misalnya kita 4 bulan terakhir, nah akan menampilkan diagram batang 4 bulan terakhir, klik dari semua produk. Gitu juga untuk admin di sini dapat melakukan delete. Nah, di data ada tombol delete dan update, kemudian logout. Nah, untuk user ya seperti ini lainnya, kurang lebih seperti ini yang tadi kita buat. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.